Nah, sekarang yang keempat, wa yusanu rok'atani tahiyatin lidakhili masjidin. Yang keempat dari rangkaian sholat sunnah itu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Orang yang memasuki masjid yusanu rok'ata, disunahkan melakukan sholat sunnah. Lidakhili masjidin, walaupun ia masuk secara berulang-ulang. Wa in takarrara dukhuluhu. Awalam atau tidak. Yuridil julusa khilafan li Saykhi Nasrin. Ataupun tidak bermaksud duduk. Jadi gini. Tidak maksud duduk. Orang yang masuk masjid disunahkan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ketika orang masuk masjid itu disebut dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, ini sering kita lakuin nih pada saat hari Jumat biasanya. Tapi hari-hari biasa juga boleh, Pak. Bukan cuma hari Jumat. Hari biasa nih kita mau jamaah duhur gitu kan. Masuk masjid kan? Ya kita sholat. Iya. Nah, walaupun berulang-ulang tuh kita masuk, keluar lagi ke masjid, mungkin ada perlu ya, masuk lagi, keluar lagi, pesan wuduk dulu gitu kan, masuk lagi ke masjid, selama masih punya wudhu, silahkan tuh dilakukan berulang-ulang ya, sholat sunat tahiyatul masjidnya. Udah. Ataupun tidak bermaksud duduk. Maksudnya masuk ke situ tuh bukan bermaksud mau langsung duduk, tapi sholat sunnah dulu. Ini berbeda dengan pendapat dari Syekh Nasr, ya. Watabau Syekhu Zakaria fi syarhail minhaj wa tahriri bil qawlihi inna aradal julusa li khabari syaikhani. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raq'ataini. Berbeda dengan pendapat Syekh Nasr yang diikuti pula oleh Syekh Zakaria dalam syarah minhaj dan tahrir, ia menyatakan disunahkannya itu apabila ia bermaksud duduk di masjid. Nah, jadi ada 2 pendapat nih. Pendapat yang pertama, sunnah sholat tahiyatul masjid itu bukan bermaksud mau duduk di masjid itu. Tapi pendapat yang kedua, Syekh Nasr dan Syekh Zakaria berpendapat bahwa justru yang disunahkan itu ketika dia mau duduk di masjid itu. Baru disunahkan sholat sunat tahiyatul masjid. Kayak kita mau sholat Jumat, kita kan istilahnya nungguin khotib duduk dulu kan. Nah, kita disunahkan, berarti ikut pendapatnya Syekh Zakaria atau Syekh Nasr. Oh ya, enggak. Oh, masuk. Iya. Ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Shaykhain yang mengatakan bahwa idza dakhala ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis. Assalamualaikum. Fala yajlis, janganlah duduk dahulu hatta yusolliya raq'ataini, sebelum sholat 2 rakaat. Nah, terus gimana kalau kita masuk masjid tapi langsung duduk? Sengaja. Masih ada nggak kesunahan untuk tahiyatul masjidnya? Kan gitu pertanyaannya.
wa tafutu tahiyatu bil julusi at-tawili wa kadza al-qasiru. Duduk terlalu lama di masjid dapat menggugurkan salat tahiyatul masjid. Jadi gugur tuh. Berapa lama waktunya? Seukuran kita sholat 2 rakaat. Jadi kita masuk masjid, duduk aja. Kira-kira 2 rakaat tuh ya berapa menit paling? 3-5 menit mungkin ya. Nah itu sudah gugur kesunahan sholat tahiyatul masjidnya. Gitu. Ini nggak lagi bercanda. Kalaupun dibawa dikiran itu nggak bermanfaat ya. Tetap bermanfaat zikirnya mah. Cuman nggak dapat kesunahan tahiyatul masjidnya aja. Sholat sunahnya tadi tuh. Kalau di dalamnya dia i'tikaf ya dapat pahala i'tikafnya, dapat pahala zikirnya kalau dipakai zikir. Ini maksudnya jadi ketika masuk masjid itu langsung sholat. Jangan duduk dulu gitu. Sunahnya ya. Iya. Tapi kalau mau keluar lagi. Nah, solusi itu. Terbalik ya. Ya. Ilam yashu aw yajhil. Demikian pula duduk sesaat yang bukan karena lupa atau yajhil atau karena nggak paham, nggak ngerti bahwa duduk itu dapat menggugurkan sholat tahiyatul masjid. Jadi duduk yang lama tadi ukurannya adalah seperti sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Ada juga duduk yang sebentar bisa menggugurkan kesunahan sholat dukhulul masjid, tahiyatul masjid, yaitu duduk sebentar karena lupa. Bukan karena lupa, maaf. Lam yashu, bukan karena lupa atau karena saking gak ngertinya. Jadi duduknya itu sebentar tapi sengaja gitu. Bukan karena dia lupa atau dia nggak tahu, tapi memang disengaja langsung duduk. Walaupun sebentar itu udah hilang kesunahan sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Gitu. Kalau nunggu azan selesai gimana Pak? Kalau Nunggu azan selesai. masuk pas lagi azan. Iya. Nah itu kan ada kesunahan lain. Jadi nunggu azannya jangan sambil duduk, berdiri. Nunggu azannya berdiri, jawab azan dulu, azan selesai, baru kita sholat tahiyatul masjid. Tapi biasanya sholat tahiyatul masjid ini ya sebelum azan biasanya. Karena kalau sudah azan masuknya ke sunnah qobliyah. Sudah ketinggalan ya, kecuali maghrib berarti ya. Kalau maghrib masih bisa ya. Bisa. Pernah ya. Ketinggalan. Sering. Rupanya diintip rupanya. Dia aja nggak mau Pak. Ngintip. Ketinggalan. Komen terus. Ini nggak bukan aku tadi. Pernah ya. Sering intip masalahnya. Di teras ya. Wa yulhaqu bihima alal aujah malawih tajali syurbi fayaqudu lahu qalilan tsumma ya'ti bihala bituli qiyamin au i'radin anha. Tapi dia mau yang ada umel lagi tuh. Ini pedes deh. Habis. Umi. Udah habis. Cari di situ. Oh, jangan tuh. Nih, Dede suruh pulang sama Mami bobo katanya. dibawa pulang aja, dibawa pulang. Tuh. Buat besok. Aku masih lama wah ini. Burun, tunggu di sana aja ya. Ambil itu ya, Papa. Bilang apa? Kurang. Kamu sudah. Matur suwun kurang Siap. Masuk soun, tumin, soun. Menurut kaul yang termasyhur, yang populer, kedua sebab itu diikut sertakan. Apabila sesudah masuk ke masjid ia ingin minum Ini apa? kopi.
duduk. Kok baru lagi? Iya, tanya Om Pras. Biar rasa apa? Ya, Biji kopinya lah. Ini Api kapan ngajinya nih? Nanti ya, Dek. Apabila seorang ingin minum lalu duduk sebentar kemudian minum terus mengerjakan sholat at-tahiyat, duduk sebentar itu juga udah menghilangkan kesunahan tahiyatul tadi. Akan tetapi tidak gugur karena lama berdiri atau berpaling dari sholat tahiyat. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Salik al-Ghafani yang memasuki masjid lalu duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Ketika itu beliau sedang duduk di mimbar pada hari Jumat. Sabdanya, berdirilah kamu lalu ruku, sholat 2 rakaat. Nah, dari hadis ini menandakan bahwa ketika jahil, ketika nggak tahu sama sekali, nah itu nggak hilang kewajiban tahiyat akhirnya. Selama ada yang menunjukkan tadi. Oh, udah pulang sayang, udah pulang duluan. Udah susul sana. Waliman ahrama biha qaiman al-qu'udu litimamiha. Bagi seseorang yang takbiratul ihram untuk salat tahiyat masjid tadi sambil berdiri, boleh sambil duduk untuk menyempurnakannya. Jadi karena ini salat sunnah boleh kita kerjakan sambil duduk walaupun kaki kita nggak kenapa-napa. Ya. Jadi sholat sunnah itu walaupun kita nggak udzur, boleh kita kerjakan sambil duduk. Walaupun kita nggak udzur, nggak bisa, maksudnya bisa berdiri gitu. Tapi karena kita mungkin pengennya duduk, ya nggak apa-apa, sah aja. Tapi kurang afdol. Oke. Wa kurihat tarkuha min ghairi udhrin. Naam in qaruba qiyamu maktubatin lil jum'ati aw ghairiha wa khasyiya law istaghala bit tahiyah fawata fadilatu taharum in tadharuhu qa'imah. Makruh meninggalkan salat tahiyat tanpa udzur, tahiyat masjid maksudnya ya. Betul demikian jika sholat fardu Jumat atau lainnya sudah hampir dikerjakan, sementara dia khawatir kalau mengerjakan tahiyatul masjid tidak dapat fadilah mengiringi takbiratul ihram, maka hendaklah ia menunggu sambil berdiri sampai Jumat dikerjakan. Yang demikian itu bisa mencakup sholat tahiyatul masjid. Jadi maksudnya kalau kita waktu Jumat kemudian imam sudah mau takbiratul ihram, kita jangan maksain sholat tahiyatul masjid, ya. Kita ikut aja dengan sholat Jumatnya imam. Insya Allah kalau kita sudah terbiasa sholat tahiyatul masjid, tetap kita dapat pahalanya. Tapi dengan catatan ke masjidnya nggak disengaja-ngajain, ditelat-telatin. Karena memang mungkin ada keperluan atau ada udzur, misalkan biasanya waktu berangkat ke masjid ini perutnya sakit, misalkan mules gitu kan, otomatis harus dibuang dulu. Nggak mungkin dibawa-bawa ke masjid kan, perasaan mulusnya. Jadi mules, wah harus pulang itu. Nah, wa yusanu lima lam yatamakan minha walau bihadasin. Orang yang tidak sempat mengerjakan salat tahiyatul masjid walaupun disebabkan hadas, disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim arban
kali. Jadi kalau kita nggak sempat mengerjakan salat tahiyatul masjid karena tadi tuh karena hadas harusnya masuk masjid, ini buang gas misalkan kita wudhu dulu, udah masuk waktu qomat gitu kan, maka kita baca kalimat yang tadi aja 4 kali. Terus nggak wudhu, nggak apa-apa gitu maksudnya? Nggak wudhu, ya wudhu lah. Tadi kan wudhu, itu mau wudhu. Balik dari wudhu kata sudah mulai nih. Kentut lagi. Ada aliran baru. Makanya kita kalau ngerti tanya, jangan malu-malu. Iya, itu. Ngelesnya Tapi imamnya yang Soekarno. Abi punya belatok. Batuk rahulil khotibi. Nah, kalau jadi khotib, iya saya. Makruh sholat tahiyat bagi masjid yang memasuki masjid sesudah tiba waktu khutbah. Kalau Pak Usri jadwal khotib di masjid sholat Jumat kan, begitu biasanya kan sunahnya khotib itu datang terakhir emang ya, sunahnya. Nah, ketika datangnya memang sudah masuk waktu khotib, gak usah sholat tahiyat masjid dulu, langsung aja naik ke mimbarnya. Jadi jangan sekarang lagi direkam. Iya nanti aja mau bobo. Ya, dah. Dah Dede bobo sini. Terus ada juga wadakhala wali muridin tawafin, dan bagi orang yang bermaksud tawaf ketika masuk Masjidil Haram. Nah, ketika di Masjidil Haram nanti insyaallah kita semua bisa ke sana ya, amin. Nah, ketika berniat untuk tawaf, udah masuk waktu tawaf, udah langsung tawaf aja, nggak usah ngejar tahiyatul masjid lagi, takut tawafnya ketinggalan. Iya saya. La, tidak makruh li mudarris khilafan li ba'dihim. Tidak makruh bagi seorang guru yang akan memberikan pelajaran di masjid sesudah tiba waktu mengajar, berbeda dengan, maksudnya ketika mungkin majelisnya di masjid gitu kan. Ketika ustadznya masuk, udah waktunya belajar. Nah, kalau itu pengecualian tuh, boleh ustadznya sholat tahiyatul masjid dulu. Kalau yang tadi yang dimakruhkan adalah khotib ketika sudah tiba waktu khutbah, atau orang di tanah suci yang sudah masuk waktu tawaf. Tawaf. Tuh, tentang sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi boleh dilakukan di hari apa aja, jangan nunggu cuma di hari Jumat. Makanya ketika kita masuk masjid, dilihat ada waktu gitu kan. Makanya ya kalau pengen dapat ya berarti datang ke masjidnya lebih awal. Berikutnya ngantuk. Wa raqatal istikharati, disunahkan sholat sunnah istikharah 2 rakaat. Nah, sholat sunnah berikutnya adalah sholat sunnah istikharah. Terus ada lagi wa ihramin, sholat sunnah ihram. Ini untuk yang lagi di tanah suci. Kemudian wa tawafin, salat sunnah tawaf. Wa wudu'in, salat sunnah apa tuh? Salat sunnah syukril wudu. Nah, ada lagi tuh salat sunnah syukril wudu. Setiap kapan? Setiap kita habis ambil air wudu, selesai air wudu, salat dulu sunnah 2 rakaat, masuk masjid, salat sunnah tahiyatul masjid lagi. Wah, luar biasa banyak tuh. Pahala-pahala berserakan tuh tiap harinya. Tinggal kita mau nggak ngelaksanainnya. Kadang kan kita pengennya langsung intinya aja, wajib gitu. Aku buru kereta ketinggalan. Pas weekend, Pak. Borong.
Tapi alhamdulillah. Subuh ya. Mungkin bertahap ya. Yang wajib-wajibnya dulu. Ketika sudah dawam yang wajib, sudah istiqomah yang wajib, baru step berikutnya naik lagi yang sunnah-sunnah. Lagi sholat juga mikirin kereta itu. Kacau. Aduh. Kalau kita salah. Kalau saya jadi masih bisa saya tungguin. Waktu tak ada rokatan tahiyah. Waktu tak ada rokatan tahiyah, wa ma ba'daha bi rokataini fa aktsara min fardin aw naflin. Salat tahiyat dan salat sunnah sesudahnya itu bisa dikerjakan dengan 2 rakaat atau lebih dari salat fardu atau sunnah lainnya. Walaupun tidak berniat salat tahiyat. Maksudnya tuntutan salat sunnah gugur dengan mengerjakan salat itu. Adapun pahalanya sesuai dengan pendapat yang masyhur adalah tergantung pada niatnya. Ini ada hadisnya. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, sebagaimana menurut para ulama mutaakhirin dan apa yang menjadi pegangan Syekhuna. Akan tetapi para sahabat berkata, sholat tahiyat berpahala walaupun tidak menyertakan niat beserta sholat fardu tersebut. Iya kan? Sholat majmu masih ngebahas tentang sholat tahiyat masjid tadi. Kalau sholat istikharah tahu kan?